nama saya Fitria Mujahidah, NPM 0371180002, kelas 4A PGSD Universitas Pakuan. Saya di sini akan menjelaskan tentang kompetensi dasar untuk memenuhi salah satu tugas pembelajaran PKN SD. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan atau mengenai pengertian kompetensi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen untuk melaksanakan tugas keprofesionalnya. Kompetensi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama mengenai kompetensi pedagogik. Pengertian kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru yang berkenaan dengan karakteristik siswa. Yang dilihat dari aspeknya itu ada aspek emosional, moral, intelektual. Seorang guru itu harus menguasai teori pembelajaran dan prinsip-prinsip pembelajaran, karena karakteristik siswa satu dengan siswa yang lainnya itu akan berbeda. Berkenaan dengan pengembangan kurikulum, seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum sesuai dengan tingkat satuan pendidikan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Seorang guru juga harus mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa dan mengaktualisasikannya dalam kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Seorang guru juga harus mempunyai penilaian atau evaluasi setelah dilakukannya pembelajaran pada hari itu. Kemampuan yang harus dimiliki guru yang berkenaan dengan aspek-aspek pedagogik yaitu: yang pertama, penguasaan karakteristik siswa yang dilihat dari aspek fisik, moral, emosional, sosial, dan intelektual. Yang kedua, mampu mengembangkan kurikulum. Tiga, penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip belajar untuk pengembangan pembelajaran. Yang keempat, mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk pengembangan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Yang selanjutnya lagi, perlu melakukan evaluasi atau penilaian setelah hasil pembelajaran. Selanjutnya mengenai ruang lingkup kompetensi pedagogik. Kompetensi guru ialah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk mencapai tingkatan guru profesional. Pertama, menguasai landasan mengajar. Yang kedua, menguasai ilmu mengajar. Yang ketiga, mengenal siswa. Yang keempat, menguasai teori motivasi. Yang kelima, mengenal lingkungan masyarakat. Yang keenam, menguasai penyusunan kurikulum. Yang ketujuh, menyusun RPP. 8. Menguasai pengetahuan evaluasi atau penilaian. Selanjutnya, mengenai kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang dimiliki atau berkenaan dengan tingkah laku guru tersebut. Seorang guru harus mampu menjadi contoh atau teladan bagi para siswanya. Harus mampu memotivasi siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, seorang guru dituntut melalui sikap dan perbuatan untuk menjadi panutan atau contoh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi seorang guru itu harus mempunyai kepribadian. Yang pertama ada kepribadian yang mandiri. Yang kedua ada kepribadian yang mantap dan stabil. Yang ketiga ada kepribadian yang dewasa. Yang keempat ada kepribadian yang berwibawa. Yang kelima mempunyai akhlak yang mulia. Dia yang menjadi panutan atau contoh untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Kompetensi kepribadian menjadikan guru sebagai panutan, contoh atau teladan bagi para siswanya. Tetapi tugas guru itu bukan hanya mengajar atau mendidik, tapi tugas guru adalah sebagai contoh atau teladan atau sebagai bercermin para siswa atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Seperti yang telah dikemukakan atau yang telah dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam sistem Amongnya yang berbunyi ing ngarso sungtulodo ing madyo mangunkarso tuturi handayani, yang artinya itu seorang guru harus menjadi contoh atau teladan, memberikan motivasi siswa dan mendorong dan memberikan motivasi dari belakang.
Ruang lingkup kompetensi kepribadian. Menurut Jam'an, kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang guru harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana seorang guru harus mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, guru harus mampu berhadapan dengan komunitas yang berbeda atau yang beragam. Selanjutnya, guru harus menjadi fasilitator. Lalu, guru harus mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan pembaharuan. Yang ketiga, kompetensi profesional, yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus mampu menguasai materi untuk pembelajaran pada hari itu dan mampu menyampaikan materi apa yang akan disampaikan pada pembelajaran pada hari itu. Dengan mencari informasi dari buku-buku yang terbaru, mengakses dari internet, dan selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan dalam materi pembelajaran yang akan dipelajari. Ada aspek-aspek kompetensi keprofesionalan, antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, guru mempunyai peran dan tugas sebagai sumber materi. Kemudian, guru harus mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang aktif, di mana guru itu harus menggunakan metode, model, strategi, taktik, atau teknis pembelajaran yang tepat atau yang sesuai. Yang keempat, ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja di lingkungan sekitar pada saat membawakan tugasnya sebagai seorang guru. Berikut adalah beberapa kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru. Adalah terampil untuk berkomunikasi kepada peserta didik maupun kepada orang tua peserta didik. Kemudian, bersifat simpatik. Dapat bekerja sama dengan dewan pendidikan atau komite sekolah. Pandai bergaul dengan kawan sekerja atau mitra pendidikan. Memahami dunia sekitarnya atau lingkungannya. Kemampuan sosial ialah kemampuan individu sebagai bagian masyarakat yang mencangkup kemampuan untuk komunikasi lisan, tulisan, atau isyarat, menggunakan teknologi komunikasi informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama tenaga pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali murid peserta didik. Dan yang terakhir, bergaul dengan sesama masyarakat sekitar dengan santun. Guru juga harus mampu menyesuaikan diri di tengah-tengah masyarakat, yaitu untuk sebagai motivasi. Guru harus menyadari posisinya di tengah-tengah masyarakat, yaitu sebagai berikut. Itu sebagai motivator atau inovator dalam pengembangan pembangunan pendidikan. Yang selanjutnya sebagai pelopor atau perintis pendidikan. Itu sebagai peneliti dan pengkaji ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir sebagai pengabdian. Kemudian ada tujuan dan manfaat kompetensi guru. Yang pertama yaitu tujuan dan manfaat kompetensi guru yaitu adalah guru untuk melakukan tugasnya sebagai guru profesional. Lalu ada salah satu tugasnya itu kayak bagaimana kita menyadari atau kita tuh memahami tentang kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru kalau kita menjadi guru kelak nantinya. Ya, kita itu harus memahami diri kita sendiri dulu. Kalau kita sudah memahami diri kita sendiri, bahwa kita itu harus memahami diri kita sendiri dulu. Karena kalau kita sudah memahami diri kita sendiri, maka kita akan
kita itu mampu memahami apa kompetensi dasarnya itu. Terus kita tuh kayak sering-sering baca mengenai kompetensi dasar yang 4 itu kan, kayak kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dimana kita juga sering bergaul dengan guru-guru kayak tenaga pendidik lainnya buat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan. Terus kayak kita menggali informasi kayak informasi dari internet, kan zaman sekarang udah zaman canggih, zaman teknologi loh. Jadi kita itu harus cari tahu, jangan diem aja, nanti kita bakal ketinggalan zaman. Jadi kita itu sebagai guru nantinya masa depan, kita itu harus mampu memanfaatkan teknologi komunikasi dengan perkembangan zaman. Kita harus update. Jadi intinya itu, kita kalau mau memahami kompetensi dasar itu, kita harus memahami diri kita sendiri dulu. Kalau kita udah memahami kompetensi diri sendiri, kita bisa memahami kompetensi dasar itu dengan mempelajarinya, kayak baca-baca gitu. Terus kayak minta masukan dari guru-guru yang udah senior. Ya seperti itu. Jadi sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.